Beberapa hari yang lalu saya ikut kajian AA. Jujur saya sangat kaget. Itu ada pengajian terus di akhirnya kalau kita kan biasanya apa maaf-maafan gitu ya. Ini kok semua jamaahnya itu salim dengan beliaunya, terus sekitar 2 meteran sebelum gitu apa istilahnya teh gitu teh ngesot gitu teh terus salim gitu. Apakah itu benar dalam agama seperti itu harus dengan ngesotnya gitu ngesotnya gimana ngesot gitu terus salim gitu. Astagfirullah, saya kan belum pernah lihat ya, kita kan kajian sini mah kayaknya. Apakah itu diperkenankan dalam agama kita? Namanya salim ngesot. Entahlah, bingung. Pokoknya mah gitu. Baik. Terus salim gitu. Ya gitu. Demikian. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Saya belum mendapatkan ilmu tentang salim ngesot ini ya. Saya belum mendengar riwayat para sahabat. Ustaz pernah dengar nggak salim ngesot begini? Enggak, nggak usah gitu-gitu amat lah ya. Kalau di sini mah nggak boleh juga. Hormat ke guru harus, tapi dengan adab yang sesuai dengan tuntunan. Memang ada budaya, tapi budaya yang berlebihan seperti itu menjadi tidak baik ya. Itu maaf ya, kalau saya lihat di Thailand itu budaya feodal ya. Harus ngesot, enggak lah, enggak begitu. Tidak ada yang ngesot kepada Rasulullah. Padahal yang paling berhak dihormati, dicintai, dimuliakan adalah Rasulullah SAW. Benar? Tidak ada riwayat para sahabat melakukan hal seperti itu. Terima kasih ya Bu. Dan penghormatan yang asli mah datang dari hati. Walaupun tidak dekat, tidak bersentuhan, Allah udah tahu siapa yang menghormati. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MT dari Peduli Depok. Ingin bertanya, saya ibu dari 3 orang anak. Yang 1 udah kerja, yang 2 masih sekolah. Yang saya mau tanyakan, gimana cara seorang ibu memberi contoh kepada anak-anaknya menghadapi media sosial yang sekarang ini sudah menjadi teman setia mereka. Terus yang kedua, gimana cara membatasi waktunya agar mereka tahu waktu-waktu untuk bisa bermedia sosial dengan baik. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ujian bagi para orang tua di zaman sekarang. Bahkan anak-anak kecil nangis sedikit, nah, ya kan? Cara untuk membuat anak berhenti nangis seketika HP. Jadi ibunya juga tenang, ber-HP-nya tidak terganggu. Makanya ibu bawa HP cadangan supaya tenang ketika ibu lihat HP, karena anaknya tidak rewel. Jadi tidak boleh menyalahkan zaman, karena memang udah takdirnya kita begini. Kalau anak-anak kita semua itu agak banyak keranjingan medsos, Allah tahu tidak? Yang pertama harus dievaluasi adalah kita sebagai orang tuanya. Allah tahu berapa menit, berapa jam, dan apapun yang dilihat oleh orang tuanya. Medsos, walaupun anak-anak tidak ada yang tahu. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Jangan main medsos aja, ayo, waduh rame, Berapa banyak orang tua yang di belakang anak-anaknya diam-diam dia juga terus-terusan anteng dengan medsosnya. Allah tahu
ibu bapaknya seperti apa, lihat apa di HP ini, nggak bisa bersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Jadi anak tuh kelakuan kurang baik itu teguran dari Allah bagi orang tuanya. Tapi saya enggak main HP, kata ibunya. HP saya HP jadul, kurang meminta kepada Allah, kurang kuat zikirnya, kurang kuat doanya. Ketika lihat anak pegang HP, kita cuma bisa marah, jangan main HP terus, ngaji kamu. Kita masih mengandalkan nasihat, mengandalkan marah. Ini ibumu harus nurut kepada padahal harusnya tersungkur kepada Allah. Ya Allah, ampun, saya belum bisa mendidik dengan benar, belum bisa memberi contoh dengan baik. Ampun, awali dengan kita jaga HP. Jangan sampai kita nyuruh anak pada kita melakukannya, kemudian banyak tobat. Jangan-jangan selama ini kita tidak mengandalkan Allah, hanya ngandelin omongan sendiri dan marah-marah. Nah, yang ketiga adalah bicara baik-baik yang sopan dengan Allah. Dulu anak main game juga, terus katanya kan harus ditemani, liar hadirin. Main game dengan anak-anak mah nggak capek-capek, kitanya udah mual. Mending kena dipakai wirid aja. Banyak baca Al-Quran di rumah, baca surat Al-Baqarah bu di rumah, tamatin kalau bisa tiap hari. Kenapa? Karena supaya banyak malaikat di rumahnya, sehingga godaan-godaan jin yang membuat anak mau lalai itu nanti diganti oleh Allah dengan semangat untuk ngaji. Gitu ya bu. Ini cobaan buat kita semua. Saya baru dapat laporan dari para kepala sekolah, santri libur hampir sebulan. Halo, susah sekarang, harus dimulai lagi ngedidik. Di rumah hari-harinya dekat dengan HP, susah. HP itu lebih menarik daripada ibu bapaknya, ya kan? Gimana bagi tertarik? Ada orang tua yang bisanya cuma nyuruh dan melarang. Di HP mah menarik tayangan-tayangan tuh karena godaannya begitu. Ketemu orang tua hasum wajahnya, giliran bicara nyepet perkataannya. Bantuin ibu nyuci piring. Aduh, neng kene ieu rame. Jadi harus syariatnya kita tobat, kita memperbaiki diri, memperbanyak doa. Kita harus menjadi pribadi yang nyenengin, ya. Jangan sampai anak nggak suka ketemu orang tuanya karena orang tuanya bisanya cuma nyuruh dan melarang. Harus perbaiki akhlak, dan masya Allah tiap ketemu anak doa. Dan tidak ada salahnya juga anak itu kalau mau minum kita baca Quran, nggak apa-apa. Baca Al-Fatihah. Saya dengar penjelasan dari Syekh Ali Jabir, baca Al-Fatihah, kemudian kita tiupkan ke air. Rasulullah mau tidur juga mengusapkan ke seluruh tubuh. Waktu ada kepala suku kena makhluk berbisa, dibacakan Fatihah. Ini sahih hadirin. Beliau mengamalkan. Kalau saudara tidak mau mengamalkan tidak apa-apa, baca Fatihah. Minum, kita juga minum, anak juga minum, insya Allah banyak kebaikan. Gitu bu. Pokoknya jangan marah-marah, karena marah-marah makin jauh anak. Terakhir, baik SMA di belakang dan SMA satu ini. Tuh,
Tenang. Adek sabar ya. Sudah ini ya nak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, izin mau nanya, jika dalam sebuah keadaan mengharuskan kita untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang kita telah lakukan dikarenakan kita dituduh tidak bekerja, apakah itu termasuk hukum ria atau bukan? Terima kasih. Loh, kalau disuruh laporannya laporan aja. Kan? Ria itu niat. Ini laporan apa? Laporan sholat misal gitu. Laporan tugas atau kerjaan atau apapun lah. Oh iya laporkan. Lapor. Justru nggak laporan jadi ngaco ya kan? Mau enggak? Bapak jangan merusak amal saya Pak. Saya nggak akan laporan. Atau dipecat hadirinnya. Kayak absen. Kenapa nggak ada absen? Saya mau ikhlas. Nggak absen we. Lapor aja deh ya. Baik, terima kasih. Penutup. Boleh dioper? Oh ya, pengumuman kepada teman-teman yang menyimak di medsos. Mulai kemarin dan sekarang kedua, pengajian malam Jumat Ma'rifatullah di Darut Tauhid. Saya ceramahnya tidak bada isya, tapi bada maghrib. Sudah kumpul, nanti dilanjutkan Ustadz Mulyadi dulu kajian apa, Riyadus Sholihin, mengkaji hadis ya 25 sampai menit, lalu selebihnya AA, dan isyanya diakhirkan sedikit waktunya supaya bisa menyelesaikan, dan jam 8 diharapkan sudah selesai sehingga yang rumahnya jauh tidak kesulitan untuk pulang ya. Jadi mau ngaji nanti jam 8 sudah selesai insya Allah. Terakhir nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari SMA Khairiyah. Sebelumnya izin bertanya ya Ustadz, Diizinkan. bagaimana cara memperbaiki niat agar amal lebih bernilai di sisi Allah dan menjaga agar konsisten tanpa terjebak pada riya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus. Sebetulnya jawabannya dari mulai ceramah tuh itu ya. Bagaimana supaya tidak ria. Jadi saya harus mengurangi lagi sejam ya. Begini nak, terima kasih ya. Jadi niat ini harus didahulukan sebelum amal. Banyak yang beramal tidak jelas niatnya. Cirinya apa? Cirinya kayak ngirim paket tidak pakai alamat, tidak akan sampai. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Niatlah yang menentukan amal kecil jadi besar sekali, dan niat pula yang menentukan amal besar tidak ada nilainya. Niat ikhlas itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Jadi sesungguhnya sholatku, kurbanku, sering disebut ibadahku, hidup dan matiku benar-benar karena Allah, supaya Allah ridho. Nah itu begitulah. Tuhan saya ini Allah, yang menciptakan saya Allah, yang nyuruh saya berbuat ini juga Allah. Ya Allah, terimalah saya lakukan yang Engkau perintahkan, semoga Engkau nerima. Persis kayak laporan tadi, suruh bikin laporan, nih laporan saya diterima, saya buat laporan terbaik, semoga diterima, begitu. Kasih soal ulangan, saya jawab supaya nilainya yang terbaik, begitu kan? Dan juga termasuk ikhlas adalah nyari pahala. Ya Allah, semoga saya dapat pahala yang mengantarkan saya ke surga. Nyari pahala itu bagian dari ikhlas. Jadi jangan nganggap remeh orang pencari pahala, karena yang menjanjikan pahala adalah Allah. Nah, yang membuat tidak ikhlas adalah sibuk dengan penilaian makhluk, validasi, pengakuan,
amalnya seperti ditujukan ke Allah padahal pengen dipuji dan dikagumi orang, hilang nanti amalnya. Begitu ya nak. Nanti aja rekamannya, mudah-mudahan bisa disetel lagi. Latih gimana yang ikhlas kalau perumpamaan seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya. Nah, terus kayaknya matahari emang nggak ngarep apa-apa dari kita, ya betul. Atau seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri, ya kan? Padahal siang malam kita tidur dia kerja. Justru yang suka menonjolkan diri yang jadi masalah, ambeien, jerawat, bisul, tumor. Makanya orang-orang yang sibuk aja ingin pengakuan, orang ingin eksis terus, biasanya susah bahagianya. Atau seperti akar pohon rindang, yang dipuji pohonnya bukan akarnya, padahal pohon bisa rindang jasa akar. Buah-buahan pohon yang dipuji buah-buahannya, padahal akar yang berjasa, betul tidak? Bunga indah merekah, akar tuh yang paling berjasa. Dia yang mengokohkan pohonnya, yang menyerap saripatinya, Masya Allah. Paling yang dipuji cuma akar bahar, betul tidak? Atau seperti gula. Tahu gula? Teh manis tidak pernah disebut teh gula. Kopi disebut kopi. Martabak manis yang berjasa siapa? Gula, tidak disebut martabak gula. Martabak telur disebut tuh si telur, ya kan? Tidak iri gula, malah difitnah. Bapak sakit gula ya, gitu. Bayangkan segitu solehna dianggap biang penyakit. Apa gula pundung jadi asin, jadi pahit, jadi asam? Enggak, manis we, konsisten. Itu perumpamaan sederhana. Tapi udahlah, nggak usah ribet dengan penilaian orang. Pasti ada keinginan kita dipuji, normal. Tinggal pengen dipuji siapa? Dipuji manusia atau pengen dipuji Allah? Kalau pengen dipuji manusia, jatuhnya kita ngebagus-bagus casing. Hati galau, amal tidak nikmat, pahala tidak ada. Kalau ingin dipuji Allah, dua yang terjadi. Kita sibuk membersihkan hati dan membagus-bagus amal. Hasilnya kita tenang, kita bahagia, kita menikmati amal. Kita akan mulia dan akan berpahala, berbuah sorga. Gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya karim, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbuat musyrik, menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, ampuni segala niat yang salah selama ini. Ampuni kami lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada mencari ridho-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih sering ingin dipuji manusia daripada dipuji oleh-Mu. Ya Rabb, karuniakan kepada kami qalbun salim. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Karuniakan kepada kami hati yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari segala ujub takabur, bersih dari segala kedengkian terhadap orang yang beriman. Ya Allah, karuniakan kepada kami amal-amal yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Taqabbal minna salatana wa qiyamana
wasyamana, terimalah salat kami, saum kami, Al-Quran kami ya Allah, amal-amal kami ya Allah ya Karim. Ampuni dan sayangi orang tua kami, ampuni segala dosa kami kepada orang tua. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan kami anak yang tahu bakti ya Allah. Doa-doa kami menjadi cahaya. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Lindungi kami dari perbuatan durhaka. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga penuh barokah, rumah tangga sakinah. Karuniakan rezeki hanya yang halal barokah. Jadikan keluarga kami keluarga hafiz dan hafizah. Berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah. Jadikan kami semua jadi ahli syukur, ahli sabar, orang yang selalu ridho, yang selalu berbaik sangka kepadamu ya Allah. Ya Allah, catatkan jamaah ini jamaah yang Engkau cintai. Karuniakan kepada kami ya Allah nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah. Undang kami semua ke Baitullah-Mu ya Rabb. Jadikan sisa umur ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Terima kasih, maaf telat 8 menit, harusnya jam 5 tepat selesai. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, juga yang menyimak lewat media sosial. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.